Selamat datang di HITS, HI Talks Podcast. Dipersembahkan oleh Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mula Warman. Hai, hello, hi peeps. Selamat datang di episode ke-8 HITS, HI Talks Podcast. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kembali di HI Talks Podcast, di mana podcast ini merupakan podcast dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mula Warman yang tentunya akan rutin kami selenggarakan. Selamat malam, hai Pips. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman yang lagi mendengarkan podcast ini diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan selalu ya. Amin. Senang sekali rasanya saya Atifah bisa berkesempatan menjadi moderator pada HI Talks Podcast di episode ke-8. Oke, hai Pips. Di episode kali ini saya akan ditemani oleh seorang dosen HI Unmul yang tentunya kece, asik, dan lovely banget nih. Saya sapa dulu ya. Selamat malam Ibu Friska. Gimana nih Bu kabarnya? Selamat malam, Ipeh. Alhamdulillah kabar saya baik. Semoga teman-teman HI Pips yang mendengarkan podcast ini juga dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah. Nah Bu, jadi di podcast kali ini kita itu akan berbicara tentang diplomasi, khususnya Twitter diplomacy. Jadi mungkin masih banyak banget nih yang asing dengan istilah Twitter diplomacy, karena mungkin kebanyakan orang itu menganggap bahwa diplomasi hanya bisa dilakukan secara langsung. Tapi ternyata sekarang ini kan mulai ada tuh istilah seperti diplomasi Twitter. Nah, jadi kenapa sih Twitter itu bisa menjadi instrumen dalam berdiplomasi? Jadi untuk media komunikasi itu sebenarnya sudah lama dimanfaatkan sebagai instrumen dalam berdiplomasi. Tepatnya itu pasca Perang Dunia Kedua. Jadi setelah Perang Dunia Kedua, media komunikasi seperti fax, kemudian email, telepon, bahkan video conference itu dimanfaatkan sebagai instrumen diplomasi. Nah, saat ini seiring dengan perkembangan teknologi, media sosial pun juga telah menjadi bagian dari diplomasi. Media sosial sendiri telah memberikan pengaruh serta mengubah praktik-praktik diplomasi. Salah satu media sosial yang memiliki banyak pengguna itu adalah Twitter. Twitter sendiri menjadi salah satu instrumen dalam berdiplomasi yang paling populer di beberapa negara. Twitter dianggap sebagai sosial media yang punya potensi untuk mencapai audiens global secara cepat dan efisien. Kalau dilihat sih sebenarnya ada beberapa alasan ya, kenapa Twitter ini menjadi penting dalam konteks diplomasi. Antara lain itu ada jangkauan global. Jadi Twitter itu platform media sosial yang populer di seluruh dunia. Banyak diplomat ataupun pejabat pemerintah dapat berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat internasional tanpa hambatan geografis. Pesan maupun kebijakan juga dapat disampaikan dengan mudah kepada audiens global. Kemudian komunikasi langsung. Nah, Twitter itu memungkinkan diplomat atau para pejabat pemerintah untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat atau dengan pemerintah dari negara sahabat. Yang ketiga itu adalah keterlibatan publik. Jadi kalau kita berbicara diplomasi modern, salah satu cirinya itu adalah semakin mengintegrasikan partisipasi publik. Dan melalui media Twitter, pejabat pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam proses berdiplomasi. Kemudian ada juga transparansi, di mana Twitter dapat digunakan untuk memberikan informasi langsung tentang kebijakan, pertemuan diplomatik, dan peristiwa penting lainnya, sehingga menciptakan transparansi dengan masyarakat. Contohnya mungkin kita bisa lihat bagaimana VP dari Amerika Serikat yang kemarin kemudian menghadiri KTT ASEAN di Jakarta. Nah, itu kita juga bisa lihat apa yang kemudian disampaikan oleh Kamala Harris melalui sosial medianya.
Selanjutnya ada penyebaran informasi darurat. Jadi kalau dalam situasi krisis, dalam situasi konflik, biasanya Twitter ini dapat digunakan untuk menyampaikan informasi penting kepada masyarakat internasional secara cepat. Dan terakhir adalah advokasi diplomatik. Jadi diplomat atau pejabat pemerintah dapat menggunakan Twitter sebagai alat untuk mempromosikan isu-isu diplomatik sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah global. Tapi penting juga untuk diingat bahwa penggunaan Twitter juga punya tantangan. Seperti misalnya potensi misinformasi atau ketidakakuratan informasi yang dapat menimbulkan ketegangan antar negara. Oke, lalu apakah penggunaan Twitter sebagai instrumen diplomasi ini mampu membantu pencapaian kepentingan nasional suatu negara, Bu? Menurut saya, penggunaan Twitter tentu dapat mencapai kepentingan nasional suatu negara ya, karena penggunaan Twitter ini memiliki dampak signifikan. Salah satunya misalnya membangun citra positif negara. Jadi melalui Twitter, para diplomat itu dapat mempromosikan citra positif negara mereka kepada masyarakat internasional. Dan hal ini selaras dengan diplomasi publik. Kemudian advokasi kebijakan, tadi juga sudah saya singgung gitu ya, bahwa melalui Twitter, pemerintah suatu negara itu dapat mempromosikan, kemudian menjelaskan kebijakan nasional ataupun kebijakan luar negeri dari negaranya. Twitter juga dapat digunakan untuk membantu memfasilitasi proses negosiasi dan diplomasi secara terbuka. Ini contohnya itu pernah terjadi kala itu mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dia kerap membagikan informasi mengenai pertemuan diplomatik dengan pemimpin negara lain. Salah satunya waktu itu adalah dengan Kim Jong-un dari Korea Utara. Kemudian ada tanggapan cepat terhadap isu penting. Ini juga berkaitan dengan hal yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa dalam situasi darurat, Twitter memungkinkan negara untuk merespons secara cepat dan efektif perintah Amerika Serikat yang menggunakan Twitter untuk merespons serangan atau insiden keamanan di berbagai belahan dunia. Nah, Bu, kemudian apakah ada contoh penggunaan Twitter diplomasi dalam agenda foreign policy atau kebijakan luar negeri dari suatu negara? Menurut saya kalau ngomongin Twitter diplomasi itu nggak afdol kalau kita nggak ngomongin mantan Presiden Amerika Donald Trump ya. Jadi Trump itu kan dikenal sangat aktif di Twitter. Dia kerap menyampaikan posisi dan kebijakan luar negeri dari Amerika Serikat melalui Twitter. Dia juga aktif memberikan komentar terkait berbagai isu internasional melalui Twitter. Dan cuitan dari Trump ini kerap kali memiliki dampak besar bagi politik internasional. Selain Amerika Serikat, contoh lainnya adalah pemerintah Inggris yang waktu itu juga aktif menggunakan Twitter terkait kebijakan Brexit. Kemudian ada pemerintah India yang menggunakan Twitter untuk menyampaikan pandangan dan kebijakan luar negerinya terkait konflik perbatasan dengan Tiongkok. Oke, I see. Lalu bagaimana sih, Bu, ketika kita berbicara tentang Twitter diplomasi ini di Indonesia itu sendiri? Kalau pemerintah Indonesia menurut saya telah memanfaatkan Twitter diplomasi dengan baik. Jadi melalui akun Twitter resmi sejumlah pejabat negara, khususnya akun Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, pemerintah itu kerap mempromosikan sejumlah isu perdamaian, kerjasama internasional, serta partisipasi Indonesia dalam sejumlah event internasional. Mulai dari keketuaan Indonesia dalam G20, bahkan KTT ASEAN saat ini. Pemerintah Indonesia juga mempromosikan budaya, pariwisata, sampai dengan kuliner melalui Twitter guna menarik perhatian masyarakat internasional. Twitter juga kerap dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan kampanye diplomatik. Salah satunya adalah kampanye perubahan iklim hingga kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Termasuk bagaimana sikap Indonesia ketika kudeta di Myanmar waktu itu pertama kali terjadi. Pemerintah Indonesia juga menggunakan Twitter untuk merespons isu-isu internasional. Pemerintah kerap menyampaikan dukungan atau keprihatinan serta menjelaskan posisi Indonesia terkait masalah tersebut. Salah satunya selain tadi sudah saya sebutkan masalah kudeta di Myanmar, ada pula konflik Israel-Palestina atau yang terbaru adalah invasi Rusia ke Ukraina.
Nah, pertanyaan terakhir dari saya nih, Bu. Jadi saat ini kan yang kita tahu Twitter itu telah rebranding menjadi X. Lalu apakah Twitter itu akan kehilangan pesonanya sebagai instrumen diplomasi? Serta gimana sih dengan media sosial lainnya nih seperti Instagram ataupun YouTube? Apakah media sosial tersebut itu juga bisa dijadikan sebagai instrumen diplomasi? Baik, menurut saya rebranding Twitter menjadi X mungkin tidak akan memberikan pengaruh besar terhadap penggunaannya sebagai instrumen dalam berdiplomasi ya. Karena esensi dari Twitter diplomasi itu bukan terkait merek atau nama platform, tetapi lebih pada bagaimana media sosial digunakan sebagai alat komunikasi diplomatik oleh negara maupun pejabat pemerintah. Tentu saja media sosial lain seperti Instagram, YouTube itu juga punya potensi besar untuk dijadikan instrumen diplomasi oleh negara-negara dalam konteks diplomasi modern. Namun menurut saya seperti penggunaan Twitter, penggunaan media sosial lainnya juga harus diimbangi dengan strategi komunikasi yang matang seperti akurasi informasi, kemudian citra negara yang terwakili serta interaksi dengan audiens internasional. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Friska untuk waktu dan penjelasan yang diberikan. Tadi banyak banget ya kita sudah ngobrolin tentang diplomasi Twitter dan memang topik ini tuh menarik banget ya karena yang kita tahu di era sekarang nih, di era serba digital, media sosial itu tuh sudah bisa loh menjadi salah satu instrumen diplomasi suatu negara. Semoga podcast kali ini bisa memberikan banyak informasi dan juga menambah pengetahuan serta wawasan kita semua, khususnya untuk HI Pips yang lagi dengerin podcast ini. Nah, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya kebersamaan kita. Sampai berjumpa di edisi podcast HI selanjutnya dengan tema yang lebih fresh dan tentunya narasumber yang keren-keren. Stay healthy and happy. Be humble and see you on the next episode. Bye-bye. Terima kasih telah mendengarkan episode Hits kali ini. For more High Talks content, jangan lupa like dan berikan saran dan masukan kalian pada kolom komentar di bawah ya. High Talks Podcast tersedia untuk didengarkan melalui Spotify dan juga kanal YouTube HI Universitas Mula Warman. Saksikan terus podcast High Talks and stay tuned untuk episode-episode berikutnya yang gak kalah menarik dari pembahasan kita kali ini. Thanks for tuning in, Hi Peeps. See you next time.